Saudara-saudara itu yang terkasih, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk memfokuskan diri pada bacaan yang pertama, 10 perintah Allah. Kalau saya bertanya, atau mungkin anak-anak Anda bertanya, Pak atau Ma, 10 perintah Allah itu apa saja? Tolong sebutkan. Saya tidak yakin bahwa semua dari kita hafal, atau malah ada yang tidak tahu sama sekali. Dan karena itu dengan enaknya dilanggar. Dan tentu saja menurut yang masuk akal adalah kalau tidak tahu maka bukan pelanggaran. Ya enggak? Ya, kalau tidak tahu. Misalnya orang dari pelosok di Jogja lah, kalau di Semarang nanti saya kena ya. Di Jogja misalnya, datang ke Jakarta naik Vespa, lalu masuk ke jalan tol. Nah, ini polisi sebenarnya nggak boleh menangkap karena dia tidak tahu bahwa Vespa itu nggak boleh masuk jalan tol. Maka polisi harus mengatakan, Pak, ini tidak benar. Kalau lain kali kalau mau naik ke sini, naiklah kendaraan yang beroda 4 atau lebih, gitu kan? Lalu nanti hari lain bisa naik itu kereta ditarik oleh sapi, ya kan? Rodanya ada. Mau saya katakan, kalau kita tidak tahu 10 perintah Allah dan kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran, Anda tidak bersalah. Maka hari ini supaya Anda ketahuan dan sadar bahwa itu tidak benar, akan saya tunjukkan ya. Satu persatu, silakan dihafal kalau mau menghafal. Yang pertama, perintah pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Jadi kalau Anda memiliki sesuatu atau seseorang yang Anda sembah-sembah, yang Anda bangga-banggakan, yang bahkan amat sangat ketakutan kalau sampai jauh dari dia, atau bahkan sangat dipegang teguh dan takut kehilangan, jangan-jangan Anda menempatkan itu sebagai Allahnya. Silakan Anda periksa. Atau mungkin seorang suami yang punya istri yang amat sangat cantik, atau punya suami yang amat sangat tampan. Pokoknya itulah dibanggakan. Bahkan kalau sampai itu disentuh orang pun sudah marah luar biasa, tidak takut lagi sama Tuhan, tapi bisa marah besar dan sebagainya. Intinya gitu. Saya lanjutkan karena masih banyak. Yang nomor 2, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan tidak hormat. Nah ini silakan. Apakah kalau berdoa sambil celingak-celinguk kesana kemari itu hormat atau tidak? Apakah kalau bisa sambil resah dan gelisah karena SMS-nya bergetar itu hormat atau tidak? Apakah kalau Anda datang komuni dengan tanpa persiapan atau bahkan dengan celelean itu bahasa Indonesia cengengesan, nggak serius dan lain sebagainya, apakah itu juga bentuk penghormatan kepada Tuhan atau tidak? Sendiri. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Dikatakan dalam bacaan pertama, ada 6 hari untuk bekerja, 1 hari libur, pakailah untuk menguduskan hari Tuhan. Maka bagi Anda yang sering punya banyak alasan untuk tidak ke gereja, hari ini sadarlah. Sebelumnya Anda tidak salah karena tidak tahu, tapi hari ini sadarlah bahwa ke gereja itu bukan hanya perintah gereja, bukan hanya anjuran pastor supaya umat bisa kolektor, bukan. Tapi itu juga penting. Tapi pertama-tama adalah perintah Tuhan. Maka jadikanlah itu prinsip dalam hati, entah hujan, entah sibuk undangan, entah
sibuk di rumah dan lain sebagainya, aku akan menyediakan 1 hari untuk pergi ke gereja. Kalau di Kalpari Sabtu sore tidak bisa, Minggu pagi tidak bisa, saya bisa ke tempat lain, di Taman Mini. Taman Mini nggak bisa karena macet, ke Kampung Sawah. Kampung Sawah jalannya jelek, tidak mau, silakan naik tol pergi ke tempat lain. Sediakan waktu sehari saja, hanya 1 jam seperempat. Kalau yang bisa saya, bisa lebih sedikit, tapi tidak akan lebih dari itu. Hanya sekian. Masa sih punya banyak alasan untuk tidak menguduskan hari Tuhan? Jadi Anda yang selama ini melakukan itu tidak salah karena tidak tahu. Ke gereja itu perintah Tuhan. Memang tidak ditulis ke gereja karena waktu itu kata gereja tidak ada, tapi menguduskan 1 hari untuk Tuhan. Yang keempat, hormatilah ayah dan ibumu. Yang pertama, bagi Anda semua, khususnya yang masih muda, yang jengkel sekali, bahkan marah dengan orang tua yang khususnya mamanya bawel dan papanya yang galak, hati-hatilah. Nanti suatu hari akan mengalami seperti yang saya alami. Ketika bapak saya meninggal, saya merasa kehilangan sekali. Maka hormatilah mumpung masih hidup. Dan yang kedua, bagi Anda yang suka mengeluh, meskipun hanya dalam hati, karena ketiban sampur harus merawat orang tua yang sudah jumpuh di rumah Anda, mulai hari ini pandanglah itu sebagai berkat. Jangan dipandang sebagai beban. Pandanglah sebagai berkat, sebagai tanda penghormatan atas orang tua. Saya teruskan. Yang kelima, jangan membunuh. Saya yakin di antara kita belum pernah ada yang membunuh. Manusia yang seger, yang besar lalu dibunuh, belum pernah. Yang ikut demo pun tahun 98 saya kan belum pernah ikut membunuh, ya kan? Tapi mungkin membunuh yang lain yang belum berdaya, mungkin ada. Tetapi yang mau saya katakan, ketika Anda mempermalukan orang di depan umum, pada saat itu Anda sedang membunuh orang lain. Ketika Anda menyebarkan gosip, pada saat itu Anda sedang membunuh orang lain. Bahkan pastornya pun sering digosipkan. Silakan yang lain. Kalau saya mau digosipin sampai kapanpun, tidak mempengaruhi kemuliaan saya. Serius. Silakan dicoba gosipin ke sana kemari, tak cuekin. Tidak baca, tidak dengar. Yang keenam, jangan berzina. Tidak ada komentar, semua sudah tahu. Yang ketujuh, jangan mencuri, korupsi, mengambil tanpa izin, dan yang sering terjadi ini adalah meminjam dan tidak dikembalikan. Ini sering, ini kitab sucinya Romo, payungnya Romo, itu sering begitu loh. Dan ditulisi milik pastoran Andes, nggak habis raib ya. Ya, sering terjadi begitu juga ibu-ibu meminjam terus dibiarkan sampai yang punya kira-kira sudah lupa sehingga tidak dikembalikan. Ini termasuk adegan pencurian secara halus ya. Silakan kembalikan. Anda yang selama ini suka meminjam dan tidak dikembalikan, meskipun hanya tusuk gigi atau sendok, ya, tidak benar itu. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta. Ini menurut penelitian, bayi pun sudah melakukan kebohongan. Dengan menangis, itu salah satu tanda membohongi orang tuanya supaya dia diperhatikan. Dan nanti kalau sudah bisa ngomong, dia akan bohong terus. Maka semakin tua, bohongnya semakin banyak. Rambutnya semakin putih, bohongnya juga semakin banyak. Jadi bentuknya naik gitu ya. Bukan piramid semakin tua semakin kecil, tetapi begini bentuknya. Ya, maka jangan tua-tua cepat mati saja.
Terus, yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Dengarkan, Anda yang punya hobi selingkuh, hentikan. Anda yang punya hobi jual jari, yang pun bareng singgol. Saya itu nggak benar, melirik sana sini. Lalu yang sekarang baru ngetrend itu ada yang namanya TTM. Bukan tua-tua mesra, tapi teman tapi mesra. Tidak boleh ini ya. Lalu juga ada yang lain lagi terkenal di antara ibu-ibu yang sering ditinggal pergi bapaknya kerja di tempat lain, itu namanya STTM. Suami teman tapi mesra. Contohnya beberapa. Saya tahu juga dari mereka itu. Lalu yang lain lagi itu ada yang namanya ATM. Atau ATM, atasan tapi mesra. Ini bisa berlaku untuk siapapun. Yang ini sungguh amat sangat memalukan itu kalau terjadi itu yang namanya PTM, pembantu tapi mesra. Ini hiburan sekali. Orang yang bilang ibu wis keren banget gitu. Bapak-bapak kalau sampai melakukan ini Katolik, apalagi bro diakon, wis pecat pada hari itu juga. Yang dilarang keras itu memang RTM, romonya tapi mesra. Tidak boleh kecuali terpaksa. Jadi tidak boleh ya, selama ini yang Anda punya bisnis, suka jual jari istri orang, suka miring sana sini, suka TTM, STTM, ATM, RTM, dan lain sebagainya. Saya katakan kalau selama ini tidak tahu bahwa itu hukum Tuhan, tidak boleh. Dari saya katakan tidak boleh. Ya, hentikan kalau punya, kalau bisa, hentikan. Lalu yang 10 terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Ini saya kira sudah jelas. Ya. Saudara-saudariku, saya tidak mengajak Anda untuk hanya memeriksa pada masa Paskah 10 perintah Allah itu. Apakah aku sudah melanggarnya atau belum? Kemarin setelah saya khotbah dan bapak-bapak mengatakan Romo, saya punya salah 8, benar 2. Jadi dia sudah merasa tidak melanggar 2 peraturan. Saya katakan, Pak, teliti lebih dalam Pak. Siapa tahu nanti hanya 1 yang tidak melanggar. Saya tidak mengajak Anda untuk memeriksa apakah aku sudah melanggar perintah ini atau perintah itu. Saya mau mengajak kita untuk naik 1 tingkat. Menjadi murid Kristus tidak cukup hanya menghindari untuk tidak berbuat dosa. Tidak. Tetapi menjadi murid Kristus adalah mencoba memulai melakukan sesuatu yang baik. Murid Kristus tidak cukup hanya bangga aku tidak berbuat dosa. Maka bagi kita, saya mau mengajak kita, jangan hanya memfokuskan diri apakah aku sudah menghindari perbuatan dosa, tetapi yang harus ditanyakan, apakah aku sudah memulai perbuatan yang baik. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini